Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen pendidikan guna memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian manajemen. Manajemen di sini banyak para ahli yang memberikan definisi. Salah satu para ahli tersebut yang saya ambil definisinya yaitu dari Robin dan Coulthard pada bukunya di tahun 1996 yang mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian manajemen pendidikan, yang mana manajemen pendidikan dengan pengertian manajemen tadi itu jelas berbeda. Pengertian manajemen pendidikan yang mana di sini saya ambil dari definisi yang dikemukakan oleh Dictionary of Education, mendefinisikan pendidikan sebagai proses seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan tingkah laku dalam masyarakat. Ada yang menyebutkan juga proses yang menyediakan lingkungan yang terpilih dan terkontrol untuk mengembangkan kemampuan sosial dan individu secara optimal. Nah, dengan demikian, pendidikan merupakan suatu sistem terencana untuk menciptakan manusia seutuhnya, di mana sistem pendidikan ini memiliki garapan dasar yang dikembangkan, di antaranya terdiri dari 7 bidang. Yang pertama yaitu adalah bidang garapan peserta didik. Yang kedua, bidang garapan tenaga kependidikan. Ketiga, bidang garapan kurikulum. 4, bidang garapan sarana prasarana. Yang kelima, bidang garapan keuangan. 6, bidang garapan kemitraan dengan masyarakat, dan yang terakhir bidang garapan bimbingan dan pelayanan khusus. Di mana manajemen pendidikan ini memiliki tujuan yang pertama sebagai produktivitas, di mana produktivitas ini merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah sumber yang dipergunakan, sehingga produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas, jumlah kerja dan sumber dayanya selebihnya, baik itu uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan sebagainya, yang mengaitkan produktivitas dalam ukuran kualitas yang tidak dapat diukur dengan uang, di mana produktivitas ini digambarkan dari ketetapan menggunakan metode atau cara kerja dan cara serta alat yang tersedia, sehingga volume dan beban kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia dan mendapat respon positif. Dan yang kedua, tujuan dari manajemen pendidikan yaitu sebagai kualitas, yang mana kualitas ini menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau jasa tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas ini merupakan ukuran keberhasilan tujuan organisasi, yang mana Etzioni pada bukunya di tahun 1964 mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya, atau menurut Sergavioni juga menyebutkan merupakan efektivitas ini adalah kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan, di mana hal tersebut merupakan sebuah tujuan dari manajemen pendidikan yang meliputi efektivitas. Selanjutnya yaitu efisiensi. Efisiensi ini merupakan hal yang berkaitan dengan cara membuat sesuatu dengan betul, sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan
atau efektivitas adalah perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai, sehingga efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output atau suatu yang dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Ada beberapa pendekatan terkait manajemen. Yang pertama, empirikal atau kasus. Yang kedua, perilaku antar pribadi, perilaku kelompok, sistem-sistem sosial kooperatif, sistem-sistem sosio-teknikal, teori keputusan, sistem, matematikal atau manajemen sains, kontingensi atau situasional, peran-peranan manajerial, dan operasional. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.